Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafiatul Ahdi dari Prodi Sastra Indonesia dengan NIM 20017080 akan menjelaskan Pancasila dalam arus sejarah Indonesia. Pada bagian A, konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. 1. Periode pengusulan Pancasila. Jika bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Pancasila pada awalnya dilakukan dalam sidang BPU PKI 1 pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada sidang tersebut, ada 4 tokoh yang menyampaikan usulan tentang dasar negara, yaitu Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, Profesor Muhammad Yamin, dan Dr. Sutomo. Pada tanggal 1 Juni, Insinyur Soekarno mengusulkan nama dasar negara Indonesia dengan Pancasila dan dinyatakan sebagai hari lahirnya Pancasila. Beliau juga mengusulkan konsep Trisila dan Ekasila yang merupakan intisari dari Pancasila yang terdiri dari nasionalisme, sosial demokrasi, ketuhanan, dan Ekasila yang berisi gotong royong. Setelah mengusulkan nama dasar negara, Insinyur Soekarno juga membentuk tim 9 yang bertugas menampung usul-usul seputar calon dasar negara. Pada tanggal 22 Juli 1945, tim 9 ini menghasilkan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Pada sidang kedua BPU PKI pada tanggal 11 Juli 1945 menghasilkan rancangan teks proklamasi, pembentukan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. 2. Periode perumusan Pancasila. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPU PKI dibubarkan dan dibentuklah Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. PPKI beranggotakan 27 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. PPKI bertugas menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menyelenggarakan sidang pertamanya. Sebelum sidang tersebut dimulai, Dr. Muhammad Hatta mengusulkan perubahan sila pertama Pancasila yang terdapat pada Piagam Jakarta. Pada alinea keempat, pada sila pertama Piagam Jakarta, berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian, Muhammad Hatta mengusulkan perubahan tersebut menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Hal itu bertujuan untuk mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dan pada akhirnya dicetuskanlah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Teks kemerdekaan itu didiktekan oleh Muhammad Hatta dan ditulis oleh Insinyur Soekarno pada dini hari. Kemudian naskah tersebut diketik oleh Sayuti Malik. Pada sidang ini, PPKI menetapkan 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat dasar negara Pancasila. 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden yaitu Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. 3. Membentuk KNIP yang anggota intinya adalah mantan anggota PPKI yang ditambah tokoh-tokoh masyarakat dari banyak golongan. Komite ini dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945 dan inilah makna-makna atau arti dari lambang-lambang yang ada dalam Pancasila. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.